Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Maulana, NPM 181063107007 dari kelas PJKR 5D. Kali ini saya akan membahas tentang administrasi olahraga. Yang pertama akan kita bahas, apa itu manajemen? Manajemen menurut Williams tahun 1989 mendefinisikan manajemen sebagai koordinasi dan proses integrasi dari pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang spesifik melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengontrolan, dan sistematika kepegawaian. Sedangkan menurut Dewan Peninjauan Manajemen Olahraga yang mewakili Dewan Asosiasi Olahraga, Pendidikan Jasmani Nasional, dan Manajemen Olahraga Masyarakat Amerika Utara pada tahun 1993 dan tahun 2000 mengidentifikasikan manajemen olahraga sebagai ladang pembelajaran yang menawarkan latihan dan pendidikan spesialisasi yang dibutuhkan oleh individu yang mencari karir dalam banyak segmen industri. Manajer itu apa sih? Manajer adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Prinsip manajemen dan struktur organisasi. Ada 10 poin yang terdapat pada prinsip manajemen dan struktur organisasi ini. Yang pertama, struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua, pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsi. Yang ketiga, rentang kendali harus dipertimbangkan oleh struktur organisasi. Yang keempat, manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi. Yang kelima, organisasi dan kerjasama antar berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang efektif. Yang keenam, manajemen harus menjadi pemimpin yang efektif. Yang ketujuh, staf atau bagian tugas membantu keefektifan manajemen. Yang kedelapan, tugas dan hak personil. Yang kesembilan, otoritas harus sepadan dengan tanggung jawab dan garis kewenangan harus jelas. Yang 10, tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Menerjemahkan struktur manajemen ke dalam bentuk grafik atau bagian organisasi. Bentuk grafik ini sering digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan struktur organisasi. Peterson, Plowman, dan Trickett pada tahun 1962 menetapkan 6 langkah prosedur untuk pengembangan bagian organisasi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan organisasi. Yang kedua, aturlah tujuan ke unit fungsional yang bermakna. Ketiga, mengatur unit fungsional yang diidentifikasi menjadi unit-unit pengelolaan yang tepat, seperti departemen. Yang keempat, siapkan model struktur organisasi dan melakukan uji coba. Yang kelima, merevisi model yang diterima ke dalam input cahaya. Yang keenam, evaluasi desain terakhir dan penugasan tenaga yang bekerja dalam organisasi ke unit fungsional yang sesuai. Garis dan staf organisasi. Seseorang dalam posisi garis memiliki tanggung jawab langsung dan kewenangan untuk tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Struktur organisasi formal dan informal. Untuk organisasi informal, sebuah organisasi informal didasarkan pada struktur dengan tugas yang diberikan oleh manajer untuk bawahannya, dan untuk yang informal, sebuah organisasi informal menyadari bahwa ada hal-hal yang dilakukan di luar hubungan formal yang mencerminkan grafik. Struktur manajemen untuk program-program pendidikan jasmani dan hubungan olahraga. Organisasi dan struktur penjaskes di SD, SMP, SMA. Ada juga organisasi dan struktur penjaskes di tingkat perguruan tinggi dan universitas. Untuk yang
di SD, SMP, SMA ada 8 poin. Yang pertama ada pengawas sekolah, yang kedua ada bidang eksekutif kurikulum dan instruksi, yang ketiga ada bidang eksekutif SDM dan pelayanan jasa, yang keempat ada bidang keuangan dan layanan bisnis atau manajer bisnis sekolah, yang kelima ada prinsipal, yang keenam supervisor, yang kelima direktur, yang kedelapan konsultan olahraga pada pendidikan menengah. Dan untuk yang organisasi di tingkat perguruan tinggi dan universitas ada 4 poin. Yang pertama instruksi dasar atau program kegiatan fisik, yang kedua program kegunaan, yang ketiga program non kegunaan, yang keempat program khusus tingkat perguruan tinggi. Sekarang kita bahas tentang administrasi olahraga. Administrasi secara umum yaitu pelayanan kegiatan tata usaha kantor. Pengertian dari administrasi sendiri yakni kegiatan tata usaha kantor dan melayani. Menurut Profesor Prajudi Atmosudirjo, administrasi itu ada dua pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan juga pengertian luas. Nah, pada pengertian sempit ini dilihat dari ruang lingkup kerjanya. Jadi ruang lingkup kerjanya misal perkantoran dan lain-lain. Yang pengertian secara luas itu ada 3 sudut. Yang pertama ada proses, ditinjau dari keseluruhan prosesnya. Yang kedua ada fungsi dan tugas, ditinjau dari keseluruhan tindakan atau aktivitasnya. Yang ketiga ada kepranataan, itu ditinjau dari kegiatan dalam kelembagaan melakukan aktivitasnya. Selanjutnya ada motivasi. Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, bahwa motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Administrasi mengandung beberapa unsur, yaitu adanya orang-orang, adanya pedoman atau petunjuk, adanya kegiatan-kegiatan, adanya kerjasama, adanya rasionalitas, yang terakhir adanya tujuan yang hendak dicapai. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.